Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Armiana. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah baik. Bagaimana biasa? Ya, alhamdulillah ya. Eh, ya, sesuai kita sudah sepakat hari Iya, ini kita mau diskusi ya, mau iya betul. bincang-bincang Iya Bu. Ya betul Bu. tentang mungkin ada sesuatu yang Pak Arif ingin bahas. Iya. Kira-kira apa yang ingin Pak Arif dapatkan? Apa yang ingin Pak Arif dapatkan dari hasil bincang-bincang kita sebentar? Nah, jadi baik Bu. Memang betul ada sedikit kendala atau permasalahan yang mungkin yang memang saya hadapi saat ini ya, di mana kita sekarang kan sebagai orang guru kita akan menggerakkan teman-teman yang ada di sekolah, dan kemudian di beberapa bulan yang lalu di sekolah kami ini telah membentuk yang namanya Kombel, katanya sebagai notabene sebagai wadah untuk saling berkolaborasi antar satu sama yang lain, sejawat dengan guru-guru lain juga. Dan kemudian tidak hanya untuk antara kolaborasi masalah peningkatan kompetensi masing-masing guru atau saling bertukar pikiran, tapi juga membahas masalah-masalah siswa, itu tujuannya katanya itu Kombel. Namun akhir-akhir ini ya, Kombel itu tidak begitu optimal atau tidak begitu difungsikan sebagaimana yang telah diidam-idamkan untuk tujuan utamanya pembentukan Kombel itu. Jadi ya dari perbincangan kita ini saya harapkan bagaimana ya agar Kombel ini hal sebagaimana biasa. Baik, jadi hari ini kita akan fokus pada bagaimana kita akan mencari solusi untuk mengoptimalkan komunitas belajar di sekolah ya Pak ya. Iya, yes, betul Bu. Ya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kondisi komunitas belajarnya saat ini? Ya, untuk pendapat saya pribadi mengenai kondisi Kombel kami saat ini seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa yang seharusnya untuk saling berinteraksi, saling bertukar pikiran, kemudian untuk saling berkolaborasi antar rekan-rekan sejawat yang satu dengan yang lainnya, dan kemudian ketika ada masalah-masalah di ruangan kami bisa bahas di situ, maka menurut saya itu adalah penting untuk dioptimalkan, dan itu akan sangat membantu kemajuan sekolah itu ke depannya. Saya kira seperti itu. Iya, dengan kata lain ini perkembangannya saat ini belum cukup optimal ya. Ya betul Bu, betul Bu, belum cukup optimal. Kalau menurut Pak Arif, apa saja hal yang menyebabkan komunitas belajar di sekolahnya itu belum optimal menurut pengamatannya Pak Arif? Ya baik, menurut dari pengamatan saya ini sekarang ini ya kurang optimalnya itu Kombel, yang pertama dari atasan yang belum ada penegasan terhadap rekan-rekan guru yang lain tentang pentingnya Kombel. Kemudian kedua, belum adanya kesadaran masing-masing kami guru pentingnya itu Kombel. Kemudian dari hasil juga wawancara dari beberapa guru bahwa hal itu juga terjadi, penyebabnya itu yang menjadi salah satu juga penyebab adalah karena banyaknya urusan-urusan di luar atau rumah tangganya. Itu juga menjadi. Oh ya. Ya berarti atasan, kemudian kesadaran dari guru sendiri, dan mungkin banyak urusan-urusan yang lain ya yang lebih prioritas mungkin menurut guru begitu ya. Jadi kurang kesadaran. Menurut Pak Arif, bagaimana keterlibatan siswa, kemudian guru? Apakah ada keterlibatan juga orang tua atau bagaimana Pak? Kalau keterlibatan untuk Kombel pribadi
ini sebenarnya yang paling aktif di dalamnya itu adalah kami Dewan Guru, dan kemudian tetapi bukan bisa juga dimanfaatkan ketika umpamanya terkait masalah siswa, bisa juga sewaktu-waktu Ya. kami undang orang tua siswa sebagai sebagai sarana untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Iya bisa jadi ya, mungkin ada permasalahan yang melibatkan siswa, Iya. kemudian otomatis orang tuanya juga diinformasikan ya, Iya betul, karena perkembangan memang siswanya. Iya. Apakah ada contoh yang Bapak pernah lihat tentang aktivitas komunitas belajar di sekolah lain seperti itu Pak, yang bisa kita pelajari, contoh aktivitas komunitas sekolah lain begitu yang bisa kita jadikan pembelajaran. yang untuk contoh mungkin untuk penglihatan saya secara langsung, mungkin saya belum pernah lihat, tetapi saya berteman dengan memang karena beliau juga sama operator di sekolah saya, kemudian sering kami interaksi, dan beliau menyatakan bahwa mereka itu kombelnya aktif sekali, dan selalu beliau gambarkan bahwa karena kenapa mereka selalu aktif, karena mereka mendapat bos kinerja. Jadi bos kinerja itu adalah untuk diperuntukkan dalamnya adalah untuk pembiayaan peningkatan kompetensi guru. Maka katanya setiap minggu itu kepala sekolahnya selalu mengagendakan melalui kombelnya itu mereka mengundang pemateri. Mereka mengundang pemateri, dan karena salah satu ketentuan dari bos kinerja itu adalah pematerinya harus lulusan grup penggerak. Maka setiap minggu mereka mengundang lulusan grup penggerak untuk membawakan materi. Dan katanya, dan berdasarkan pengakuan beliau dari teman saya guru di sekolah lain itu, menyatakan bahwa dengan adanya hal itu peningkatan baik kompetensi diri kemudian kebaikan untuk sekolah itu juga ada perbedaan sebelumnya dibandingkan belum adanya pengaktifan kombel tadi, karena dengan adanya mereka bos afirmasi sehingga mau tidak mau kombel itu dioptimalkan seoptimal mungkin. Jawaban terhadap bos kinerja mereka terima itu adalah itu. Iya, dengan menghadirkan pemateri dari luar ya, gitu. Iya, karena contoh-contoh kombel yang pernah beliau ceritakan kan, iya. katanya mereka berhasil. Nah, lalu bagaimana dengan sekolah, misalnya sekolah kita yang tidak mendapatkan bos afirmasi itu, apa kira-kira apa usaha yang dapat kita lakukan supaya komunitas belajar ini bisa aktif secara optimal? Ya baik, karena pertama mengingat kita sekarang adalah, saya pribadi juga di sekolah saya adalah salah seorang yang mengikuti program guru penggerak ini, kemudian di dalamnya kita diajarkan dan dibimbing bagaimana supaya mampu menggerakkan teman-teman di sekolah dan kemudian menggerakkan komunitas praktis di sekolah kita sendiri. Ya, hal-hal yang ingin saya pertama yang saya akan lakukan, mohon maaf ada kata yang sedikit tidak baik. Yang pertama yang saya akan lakukan, melakukan pendekatan dengan kepala sekolah kami ini kemudian akan optimal kembali, karena segala keputusan itu berada di tangan kepala sekolah. Kemudian akan memberikan motivasi kepada rekan-rekan sejawat bahwa akan pentingnya kombel, karena di dalam kombel interaksi satu sama yang lain, kemudian saling berbagi keluhan di kelas ketika ada masalah atau yang dihadapi antar siswa. Kemudian selanjutnya juga saya akan mencari dukungan dari orang tua, kemudian stakeholder yang gabung dalam saya kira itulah hal-hal yang dapat saya manfaatkan untuk upaya mengoptimalkan kombel kami. Dan kemudian selain dari itu juga saya bisa memberikan contoh untuk bagaimana manfaat dari berdiskusi melalui baik itu melalui kombel atau berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya. Iya, baik. Tadi Pak Arif sudah jelaskan
menjelaskan tentang upaya-upaya. Jadi saya lihat ini melibatkan harus pendekatan kepada atasan dulu, kemudian memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat. Kemudian ada hambatan yang Bapak temukan dalam usaha itu, hambatan seperti apa itu, Pak? Ya, kalau masalah hambatan tentunya pasti akan ada hambatannya, dan hambatan itu ada untuk hambatan-hambatan yang bisa saya dapatkan. Dan ini kalau umpamanya dari pribadi masing-masing rekan sejawat ya, karena tidak semua rekan-rekan juga itu memiliki pemikiran yang sama. Dengan adanya perbedaan pemikiran itu, saya akan kira menurut saya itu akan menjadi saya upaya untuk mengoptimalkan Komel ini. Baik, bagus sekali Pak. Atas saya apresiasi langkah-langkah yang Bapak inisiasi tersebut. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apabila perubahan tersebut kurang, misalnya Pak Arief sudah melakukan upaya-upaya itu, kemudian perubahan yang terjadi itu kurang sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh Pak Arief, apa yang harus Pak Arief lakukan? Nah, baik, ketika umpamanya upaya-upaya atau langkah-langkah yang saya sudah rencanakan itu berhasil, maka hal yang saya akan lakukan adalah mengevaluasi kembali upaya-upaya langkah-langkah yang telah saya rencanakan, kira-kira di bagian mana-mana saja langkah-langkah yang perlu saya kembangkan, kemudian apa saja yang perlu saya tambahkan. Baik. Selanjutnya. Apa indikator yang bisa Pak Arief tetapkan untuk keberhasilan upaya ini, Pak? Untuk indikatornya yang saya inginkan adalah bagaimana Komel itu dapat meningkatkan kemampuan rekan-rekan yang ada di sekolah, dan kemudian bagaimana kemudian dengan Kombel itu saya mengharapkan menjadi wadah untuk saling mengetahui antar rekan sejawat yang lain, kemudian saling berbagi masalah, kemudian dari masalah-masalah yang dihadapi rekan-rekan sejawat juga melalui Kombel itu bisa kami pecahkan. Itu hal-hal yang saya harapkan. Apa komitmen Pak Arief untuk mendukung komunitas belajar ini menjadi lebih baik? Ya, komitmen saya akan tetap berupaya. Langkah-langkah yang sudah rencanakan itu saya akan buatkan perencanaan. Dari perencanaan itu saya akan terapkan, dan kemudian dengan berbagai upaya dengan kolaborasi antar kepala sekolah, ya saya akan salah satunya juga adalah kolaborasi dengan kepala sekolah tadi untuk mendukung program-program tersebut sebagai upaya untuk kelancarannya. Seperti itu. Iya. Terakhir kemudian apa yang Pak Arief bisa simpulkan dari permasalahan yang Pak Arief hadapi untuk mengoptimalkan komunitas belajar tersebut? Dari hasil perbincangan kita ini, yang Pak Arief dapatkan tentang solusinya itu apa saja, Pak? Ya, baik, dengan perbincangan kita hari ini, ya saya dapat menyimpulkan ya untuk mengoptimalkan kurangnya optimal Kombel yang ada di sekolah saya. Pertama, yang saya akan melakukan upaya sekolah, kemudian bersosialisasi kepada rekan-rekan sejawat akan pentingnya Kombel. Melalui Kombel juga kita mampu meningkatkan potensi diri kita, bisa saling bertukar pikiran hal-hal yang pembelajaran atau mungkin penerapan model-model pembelajaran dengan Kombel. Dan aktifnya Kombel itu bisa saling bertukar pendapat. Umpamanya ada teman yang sudah berhasil dengan metodenya, bisa di-sharing pada rekan-rekannya melalui Kombel itu. Kemudian dengan juga perbincangan kita ini
wawasan saya untuk melakukan kreasi terhadap peningkatan kombel itu juga terbuka, sehingga saya dapat menemukan solusi ini. Solusi memberikan saya inspirasi untuk terus ya berupaya meningkatkan atau mengoptimalkan optimal. Seperti itu, Bu. Yang saya dapatkan banyak manfaat. Baik, baik sekali Pak Arif atas hasil bincang-bincangnya, solusi yang diperoleh. Satu lagi Pak, Ya, uh, apa yang akan Pak Arif lakukan untuk mempertahankan atau supaya keoptimalan komunitas belajar ini bisa berkelanjutan? Ya, baik. Hal yang saya akan, ketika perencanaan ini sudah berhasil terlaksana dengan baik, saya lakukan adalah untuk terus berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk memberikan ya memikirkan fasilitas yang kemudian bisa mendukung Kombel sendiri. Dengan adanya fasilitas itu, menurut saya ya Kombel ini akan terus berjalan secara berkelanjutan. Dengan berkelanjutan, ya. Ya. Ya, baik sekali Pak. Berarti kita sudah bisa melihat bahwa dengan ternyata untuk mengaktifkan komunitas belajar ini kita harus ada pendekatan ke atasan, kemudian penting untuk sosialisasi dengan dalam Kombel inilah kita akan membahas berbagai macam permasalahan, bukan hanya dengan rekan sejawat, tapi juga permasalahan dengan siswa dalam proses pembelajaran, gitu ya Pak. Ya, betul. Baik Pak, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya mengenai permasalahan ini. Saya juga merasa bertambah wawasan saya, ternyata ada solusi juga seperti yang Bapak kemukakan tentang terkait Kombel, pengoptimalisasian Kombel. Bagaimana perasaannya Pak Arif setelah bincang-bincang ini? Dengan adanya perbincangan ini saya merasa lega sekali ya, mendapatkan pencerahan, kemudian banyak manfaat juga ya. Saya intinya saya merasa ya senang dengan kemudian pemikiran itu, apa yang tadinya saya memikirkan. Perbincangan ini membuat saya lega dan kemudian pemikiran juga menjadi terbuka, seperti itu. Baik, semoga kegiatan Pak Arif lancar dan sukses selalu untuk Pak Arif. Nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya di lain kesempatan Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.